Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Abdullah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati, Ibu Loli Suhenti, Bapak Zaki Hilmi, Bapak Sutarno, Bapak Yusuf Kurnia, Bapak Yulianto, dan Bapak Wasikin Marzuki, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati, Bapak Eliezer Barus, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu pejabat struktural, serta seluruh staf di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu Bawaslu Kabupaten Kota, serta peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat atas terpilihnya sahabat Bawaslu menjadi peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Bawaslu Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam rangka mengikuti pembukaan pembelajaran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari ini, Sabtu tanggal 2 Mei 2020, segera kita mulai. Mari kita mengawali acara dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendengarkan Mars Pengawas Pemilu. Disilahkan.
Sambutan Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, dan beliau juga sebagai Kepala Sekolah SKPP Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu Loli Suhenti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, yang saya hormati Ketua Bawaslu, yang saya hormati Korbit Pengawasan dan Sosialisasi Bapak Afifuddin, yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Pak Abdullah, beserta sahabat-sahabat rekan saya di pimpinan Bawaslu Jawa Barat yang hadir lengkap pada kesempatan ini. Tentu yang berbahagia juga adalah kami ingin menyapa sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir lengkap dalam formasi hari ini, juga seluruh calon kader yang tergabung yang sudah dinyatakan lolos dalam SKPP Daring. Ada 4.271 sahabat yang akhirnya dinyatakan lolos. Selamat bergabung di keluarga besar Bawaslu, selamat belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Jawa Barat adalah pendaftar dengan tingkat pendaftar tertinggi se-Indonesia. Dan dengan itu pula, maka kelolosan yang mendaftar menjadi yang tertinggi pula. 93% dari seluruh pendaftar dinyatakan lolos untuk mengikuti proses pembelajaran. Ini hal yang perlu diapresiasi. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan sahabat-sahabat untuk mengikuti SKPP Daring ini. Mudah-mudahan dalam prosesnya nanti semuanya dimudahkan, semuanya dilancarkan. Yang kedua adalah berkenaan dengan selama proses pelaksanaan SKPP Daring ini, kami membuka ruang komunikasi seluruhnya melalui daring, baik di tingkatan kabupaten kota maupun dengan nanti sahabat-sahabat peserta. Ini penting dipastikan agar seluruh informasi teknis bisa didiskusikan, tidak ada yang kehilangan informasi. Untuk memudahkan seluruhnya berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang kita sama-sama tentukan. Karena itu yang ketiga, maka menjadi penting bagi seluruh sahabat yang belum melakukan follow terhadap akun yang dimiliki oleh Bawaslu Jabar, untuk tidak lupa setelah sesi pembukaan ini memfollow seluruh media yang dimiliki Bawaslu Jabar. Kenapa? Karena seluruh informasi pembelajaran daring nanti akan disampaikan secara cepat dan masif melalui daring. Karena itu pastikan sahabat-sahabat tidak ketinggalan informasi. Akhirnya saya cuma ingin bilang semangat, terima kasih sudah bergabung di Jawa Barat, terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras dengan luar biasa. Tentu saja hormat yang setinggi-tingginya untuk Pak Korbit, Pak Afifuddin, yang telah mengawal proses ini sehingga dapat mudah kami lakukan di tingkatan provinsi. Itu saja sebagai sebuah pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Loli Suhenti. Selanjutnya, sambutan Koordinator Divisi Pengawasan kepada Bapak Zaki Hilmi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Bawaslu RI Pak Kiai Afifuddin selaku Korbit Pengawasan, yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Pak Abdullah, Ibu Kepsek Bu Loli Suhenti, kemudian Pak Yulianto, Pak Haji Yusuf, Abah Wasikin, dan Pak Sutarno, Pak Sekretaris Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan jajaran Kabak dan staf. Yang kami hormati Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Barat, yang kami hormati dan kami banggakan sahabat-sahabat peserta SKPP Daring kali ini. Saya ingin sampaikan bahwa pemilu sebagai salah satu instrumen demokrasi yang dalam prakteknya sejauh ini tingkat partisipasi publik masih dirasakan rendah. Hal ini berangkat dari pengalaman pemilu 2019 yang lalu, tingkat partisipasi publik masih di bawah 30%. Padahal peran kontrol partisipasi publik ini sangat menentukan terhadap kualitas demokrasi. Sejauh ini tujuan dari SKPP Daring tentu saja adalah penguatan partisipasi publik untuk melakukan kontrol terhadap proses penyelenggaraan
pemilu maupun pilkada, yang muaranya adalah bagaimana kemudian proses pemilu kada atau pemilu itu sendiri tidak hanya sekedar demokrasi prosedural, tapi juga menyangkut pada demokrasi substansial, ya, yakni demokrasi yang benar-benar bisa melahirkan sebuah kepemimpinan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Demokrasi yang jurdil, demokrasi tanpa intimidasi, demokrasi tanpa praktek manipolitik, dan beberapa hal kondisi ideal yang ingin kita bangun bersama. Sebagai kelembagaan tentu saja Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri. Harapan besar kami agar kader-kader SKPP yang nanti telah dinyatakan lolos merupakan bagian dari keluarga besar Bawaslu yang nanti sama-sama melakukan peran partisipasi untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada, yang sama-sama untuk melakukan kontrol publik agar proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundangan. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada kecacatan dalam proses pemilu, yang muaranya adalah bagaimana kemudian kita menginginkan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang demokratis. Situasi demokrasi ini berada di tangan kita semua. Jadi itu saja harapan besar kami. Terima kasih banyak untuk kader-kader SKPP yang telah bergabung. Selamat mengikuti. Semoga harapan kami dengan kepesertaan yang sangat besar juga kita harapkan nanti dengan tingkat kelulusan yang baik. Akhir kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Baik, terima kasih Bapak Zaki Hilmi. Selanjutnya, sambutan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran kepada Bapak Sutarno, kami persilahkan. Di-unmute dulu, suaranya nggak kedengeran. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kepala Sekretariat, para Kabag, para Kasubag, dan jajaran Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, sahabat ketua, anggota, Korsek, dan jajaran Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Kota di 27 Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat, 4.271 sahabat SKPP yang telah mendaftar dan dinyatakan lolos untuk mengikuti kegiatan atau agenda SKPP daring tahun 2020 yang tersebar di 27 kabupaten kota yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama dan utama tentu mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua pada kesempatan hari ini, pagi ini dapat mengikuti agenda pembukaan SKPP daring 2020. Yang selanjutnya tentu saya sekali lagi mengucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti seluruh proses pembelajaran yang akan disampaikan atau akan diberikan oleh para narasumber, baik dari pegiat pemilu, penyelenggara pemilu, dan lain seterusnya, yang tentu telah saya ulangi, yang tentu akan memberikan banyak hal tentang kepemiluan, baik secara teknis maupun dalam konteks pengawasan pemilu. Dalam catatan pengawasan pemilu di 2019, khususnya di Provinsi Jawa Barat, lebih khusus terkait dengan penanganan pelanggaran atau terkait dengan pelanggaran, bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat
melakukan proses penanganan pelanggaran setidaknya 942 laporan pelanggaran pemilu, di mana 600 lebih diantaranya berasal dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu di Provinsi Jawa Barat. 300 laporan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu Provinsi berasal dari laporan masyarakat. Tentu catatan ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan di dalamnya menyampaikan laporan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu sudah baik, namun perlu terus ditingkatkan. Kepada seluruh sahabat yang tergabung dalam SKPP Daring tahun 2020 ini, setelah teman-teman tentu mengikuti seluruh proses pembelajaran, nanti akan memberikan partisipasi baik dalam pengawasan dan dalam menyampaikan berbagai informasi maupun laporan dugaan pelanggaran pemilu ataupun pemilihan ataupun pilkada pada penyelenggaraan pemilu, pemilihan atau pilkada yang akan datang. Saya kira kesempatan yang baik ini, sahabat-sahabat telah memilih, telah menentukan langkah yang tepat untuk mengisi hari-hari di mana COVID-19 sedang mewabah di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Sekali lagi bahwa pilihan untuk mengikuti pembelajaran dalam SKPP Daring ini saya kira adalah pilihan yang sangat tepat. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengikuti seluruh proses dengan lancar dan baik. Dan hari ini kebetulan adalah Hari Pendidikan Nasional. Mari semangat pendidikan nasional, semangat Hari Pendidikan Nasional selalu kita tanamkan dalam dada kita masing-masing, dalam diri kita masing-masing, agar kita semua terus dan akan selalu belajar. Belajar dalam banyak hal, dan dalam beberapa kesempatan ke depan, sahabat-sahabat sekalian akan belajar banyak tentang kepemiluan. Mudah-mudahan dan semoga Allah melindungi dan memberikan rahmat kepada kita semua dan menyayangi kita semua. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutarno. Selanjutnya sambutan Koordinator Hukum, Data dan Informasi kepada Bapak Yusuf Kurnia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terkhusus Ibu Kepala Sekolah SKPP. Yang saya hormati Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Barat, yang saya hormati teman-teman semua peserta SKPP, hadirin sekalian yang saya hormati, perjalanan pemilu kita sudah sangat panjang, sejak pemilu 1955 sampai terakhir pemilu 2019. Nah, dalam perjalanan pemilu kita, ternyata masih diwarnai oleh praktek-praktek penyimpangan, pelanggaran, maupun kejahatan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Ada praktek politik uang, ada politisasi birokrasi, ada kampanye hitam. Padahal, kawan-kawan sekalian, demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional, demokrasi yang berbasis pada aturan main, bahwa praktek-praktek itu adalah bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Kalau kita baca tadi disampaikan oleh Koordip penindakan pelanggaran, partisipasi publik dalam konteks penegakan hukum pemilu masih sangat terbatas. Maka dibutuhkan peran serta publik, apakah melalui informasi awal maupun sebagai pelapor. Ini penting yang
proses demokrasi yang sehat itu tentu meniscayakan hadirnya publik yang kuat sekaligus berdaulat. Maka SKPP ini hadir sebagai bagian dari ikhtiar untuk menciptakan publik yang kuat supaya demokrasi yang hadir, demokrasi yang sebenar-benarnya, demokrasi yang substansial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Yusuf Kurnia. Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu, para peserta SKPP Daring Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang menyaksikan pembukaan acara pembelajaran SKPP Daring yang tersebar di 27 kabupaten kota dengan jumlah sebaran sebagai berikut. Kabupaten Pangandaran 45 orang, Kabupaten Subang 76 orang, Kabupaten Sumedang 91 orang, Banjar 33 orang, Kota Bogor 91 orang, Kota Cimahi 59 orang, Kota Cirebon 37 orang, Kota Sukabumi 51 orang, Kota Tasikmalaya 64 orang, Kabupaten Bandung Barat 139 orang, Ciamis 152 orang, Kabupaten Cianjur 149 orang, Kabupaten Karawang 150 orang, Kabupaten Kuningan 129 orang, Kabupaten Majalengka 140 orang, Kabupaten Purwakarta 122 orang, Kabupaten Tasikmalaya 137 orang, Kota Depok 175 orang, Kabupaten Bandung 229 orang, Kabupaten Bekasi 414 orang, Kabupaten Bogor 287 orang, Kabupaten Cirebon 292 orang, Kabupaten Garut 179 orang, Kabupaten Indramayu 195 orang, Kabupaten Sukabumi 226 orang, Kota Bandung 227 orang, dan Kota Bekasi 382 orang. Sehingga total jumlah peserta yang memenuhi syarat sebanyak 4.271 orang di Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu sahabat Bawaslu yang kami banggakan, selanjutnya sambutan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses kepada Bapak Yulianto kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, hadir pada kesempatan kali ini Bapak Afifuddin. Kemudian juga Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, Pak Ketua, Kepala Sekolah, dan semuanya yang juga mendampingi ini. Kemudian juga para pimpinan dari Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Barat. Saya hormati Kepala Sekretariat Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya struktural yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan tentu teman-teman peserta Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 4.270 yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional di 2020 ini kita bisa memperingati dengan cara belajar yang tidak biasa, mempelajari hal yang tidak diajarkan secara penuh di sekolah. Nah, saya kira ini alternatif pendidikan yang perlu kita kembangkan lebih jauh dalam konteks mendorong dan menegakkan demokrasi di Indonesia sebagai pilihan bagi kita untuk proses pembentukan pemerintahan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat ini harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Saya kira itu pakem yang harus kita pegang bersama-sama. Nah, SKPP ini melalui daring sebagai alternatif baik materinya
hal yang tidak mesti pendidikan kita harus membuka buku-buku pelajaran sekolah yang kurikulum seperti itu, tapi kita juga bisa mempelajari hal yang lebih luas lagi berkaitan dengan bagaimana negara kita ini dibangun. Soal daring saya kira ini hal yang pilihan yang sangat objektif ya, yang pas bukan hanya karena masalah ada pembatasan berkumpulnya, tapi kalau 4.271 ini kita kumpulkan di satu lapangan puasa-puasa begini, bisa separohnya batal, nanti berbahaya saya kira itu. Nah, jadi teman-teman sekolah sekalian, para pelajar ya, yang sudah siswa, nanti mudah-mudahan lulus semua, kita tahu bahwa masalah demokrasi ini hal yang sangat penting, kita dukung, tetapi harus disadari bahwa demokrasi ini adalah sebagai alat, bukan tujuan, untuk menuju pada kemakmuran yang sampai saat ini kita bisa ketahui dan rasakan pada situasi yang saat ini berlangsung dan terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Orang mulai muncul ketidakpuasan, mulai muncul protes segala macam. Apakah kemudian hal itu bagaimana mensikapinya, apakah itu hal yang boleh atau tidak boleh dan bagaimana, saya kira ini ujian buat kita semua. Pertama, ujian bagi penyelenggara negara sendiri mensikapi protes seperti itu, menjawab kebutuhan masyarakat seperti itu. Yang kedua, ini juga adalah untuk kita sendiri bagaimana menyalurkan ketidakpuasan atau keinginan nanti di dalam sebuah sistem kenegaraan ini. Nah, karena itu saluran yang tersedia adalah saluran parlemen. Untuk menuju ke sana, pemilulah pintunya, pintu gerbangnya. Dan kita ada di situ untuk proses menjaga bagaimana kemudian pemilu berjalan secara tegak lurus, dan teman-teman masyarakat, warga sebagai pemilih yang berdaulat, sebagai orang yang mempunyai kemerdekaan untuk menentukan pilihan, partisipasinya tentu dibutuhkan, bukan hanya sekedar datang ke bilik suara, datang ke tempat-tempat kampanye, tetapi juga hadir untuk ikut mengawasi dan memastikan jalannya pemilu supaya benar sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, ini bisa bekerja di dalam sistem di penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU, ataupun di luar sistem teman-teman sebagai pemantau. Saya kira ini sebuah pilihan yang terpulang nanti kepada masing-masing. Nah, Bawaslu menyediakan ruang SKPB ini sebagai ruang pembekalan bagi teman-teman para siswa sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi modal yang cukup berarti untuk menentukan pilihan tadi. Dimanapun kita memilih, dimanapun kita berada, partisipasi masyarakat saya kira hal yang sangat penting supaya prosesnya tetap berjalan sesuai dengan koridor. Karena itu tolong nanti diikuti secara penuh para siswa untuk proses sekolahnya melalui daring apalagi. Nah, karena itu kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat dimulainya Sekolah Kader Pengawasan. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yulianto. Selanjutnya, sambutan Koordinator Divisi Organisasi kepada Bapak Wasikin Marzuki, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Afifuddin, Koordif Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, semoga dalam keadaan sehat dan tetap beraktivitas. Para pimpinan Bawaslu Jawa Barat, wabil khusus Pak Ketua Bawaslu Jawa Barat, Bapak Syekh Abdullah Dahlan, yang oleh Siti Badriah disapa dengan si mata indah,
kemudian teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota, baik yang pilkada, yang kemarin-kemarin disebut sebagai Bawaslu Mata Air, maupun yang non-pilkada, yang kemarin-kemarin disebut Bawaslu Air Mata. Nah, hari ini dengan era Corona ini, baik yang pilkada maupun yang non-pilkada, insya Allah sudah posisinya sama, yaitu Bawaslu yang istiqomah. Saya ingin perkenalkan teman-teman Bawaslu Jawa Barat ini kepada adik-adik, para peserta sekolah kader pengawas partisipatif yang tadi disebutkan berjumlah lebih dari 4.000 orang, untuk mempermudah mengingat siapa pimpinan Bawaslu Jawa Barat yang 7 orang itu Abah mengumpulkan dalam satu kata, yaitu salam dengan M3. Salam. S pertama Pak Sutarno. Sutarno S pertama. Beliau mantan Ketua Panwaslu Kota Depok dan pernah jadi Panwascam Kota Depok, dan kalau dihitung kira-kira sudah 6 periode berkecimpung di Panwaslu Depok. Sebelumnya juga dikenal sebagai pengacara. Kalau tempat kelahirannya sudah jelas, kalau Sutarno ya pasti Jawa Tengah. Pak Sutarno ini adalah salah satu anak kesayangan Simbo. Jadi saya sering menyapa Pak Sutarno putra Simbo. Yang kedua S, kemudian A, Sa, A. Yang kedua Abdullah Dahlan. Ini sebelumnya adalah aktivis ICW, Indonesia Corruption Watch, asalnya kelahiran Jambi tapi besar dan mengikuti kuliah di Jogja dan dapat orang Jawa. Orang Jogja juga orang Solo. Kalau mahasiswa yang suka pacaran ya begitu pasti dapat teman sekampusnya. Mohon maaf Ibu Abdullah. Berikutnya SAL, Loli. Loli Magister Hukum. Sebelumnya adalah staf ahli DPD, tepatnya itu staf ahlinya Ibu Kanjeng Ratu Hemas. Ibu Loli sudah biasa bolak-balik di Senayan. Ini sekarang bergabung di Bawaslu Jawa Barat dan mengedukasi teman-teman kaum perempuan yang bekerja bahkan yang bergabung di Bawaslu dengan menyebut Sri Kandi pengawas pemilu. Nah, ini adalah kata orang Cirebon, gegedugnya Sri Kandi pengawas pemilu, Ibu Loli, yang sekarang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SKPP Provinsi Jawa Barat. Nah, berikutnya salam A yang kedua Abah. Abah ini mantan Ketua Panwaslu Kota Cirebon. Ya, selama 8 periode. Jadi sejak ada nama Panwaslu sampai akhirnya ke Bawaslu Jawa Barat, Abah ini sempat bergabung di Panwaslu Kota Cirebon.
latar belakang Abah, ya orang yang bekerja di salah satu surat kabar di Jawa Barat, tepatnya Harian Umum Pikiran Rakyat. Berikutnya adalah M. 3 itu, M pertama Muhammad Zaki. Ini Ustadz jebolan pesantren yang pernah jadi komisioner KPU Kabupaten Bekasi dan sekarang jadi koordinator pengawasan. Jadi apapun yang terjadi di KPU, Bawaslu Jawa Barat sudah sangat mengetahui, sehingga pengawasan-pengawasan yang terkait dengan DPT, terkait dengan persyaratan calon, terkait sudah hafal. Lika-likunya KPU itu sudah hafal. Sehingga pemilu kemarin soal DPT saja, KPU Jawa Barat sampai harus mengulang pleno lagi, harus memperbaiki lagi, karena yang ngawasinya mantan KPU. Berikutnya Muhammad Yusuf Kurnia. Aslinya Yusuf Kurnia, Muhammadnya ditambahan sama Abah. Muhammad Yusuf Kurnia aktivis, mantan ketua JPPR, Jaringan Pengawas Pemilu Rakyat Jawa Barat. Pak Yusuf Kurnia sebelumnya juga komisioner Panwaslu Kota Bandung. Dan sebelumnya adalah Koordif Hukum dan Tindak Lanjut Bawaslu Provinsi Jawa periode 2013-2018. Jadi Pak Yusuf ini periode yang kedua sama dengan Abah. Berikutnya Mas Yulianto. Mas Yulianto ini adalah Koordif Sengketa, sengaja diturunkan dari Bawaslu Republik Indonesia yang berkantor di Jalan Tamrin 14. Udah hampir lupa. Selama corona ini nggak pernah mampir-mampir ke Tamrin 14. Dari Tamrin 14 diturunkan ke Jawa Barat dan alhamdulillah dapat memperkuat Bawaslu Jawa Barat khususnya di bidang penanganan sengketa, sehingga tahun kemarin Bawaslu Jawa Barat mendapatkan Bawaslu Award dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai Bawaslu terbaik se-Indonesia dalam bidang penanganan sengketa. Nah, terakhir kita punya kepala sekretariat. Ini juga kepala sekretariat terbaik se-Indonesia, pernah mendapatkan Bawaslu Award di bidang kesekretariatan. Ini juga nama lengkapnya Pak Mr. Eliezer Barus. Ini tentu saja berasal dari orang Sumatera yang hari ini lagi bersama-sama Ibu Dokter, itu orang Kuningan yang bisa menggait Pak Eliezer dan keluarganya. Selamat untuk Pak Eliezer dan Bu Dokter. Moga-moga di bulan Ramadan dan di era Corona ini semakin disayang sama Bu Dokter. Nungguin anak-anak Bu Dokternya sibuk nangani Corona.
Itu selayang pandang tentang pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, di samping saya ini ada orang ganteng satu lagi, yaitu Pak Kabag, Pak Rahman. Ini adalah orang pertama yang mendampingi Bawaslu sejak Bawaslu Jawa Barat dilantik, sejak Bawaslu belum punya kantor. Ini namanya Pak Rahman. Jadi dulu rapat itu bisa di kafe-kafe, rapat di taman. Nah, ini Pak Rahman, ini pegawai negeri sipil dari Pemda Provinsi Jawa Barat, orang pertama yang memberikan supporting pengawasan terhadap Bawaslu Jawa Barat. Nah, teman-teman anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang lagi istiqomah, mudah-mudahan teman-teman tetap tabah, tetap perhatian kepada pemilu, perhatian kepada keluarga. Ini mumpung lagi dirumahkan. Jadi kemarin ketika sibuk menangani pemilu, teman-teman sampai ada yang lupa alamat rumah. Nah, sekarang dengan adanya dirumahkan, tinggal di rumah, jangan sampai teman-teman lupa alamat kantor. Jadi saya mohon teman-teman tetap mentaati instruksi-instruksi baik dari Bawaslu RI maupun dari Jawa Barat, mengikuti perkembangan dan informasi, dan Abah titip tetap harus ada piket di kantor. Untuk sahabat-sahabat adik-adik yang tergabung dalam SKPP, Abah izinkan Abah untuk mengucapkan selamat bergabung dengan Bawaslu Jawa Barat. Kalian adalah kader-kader terbaik yang terpilih oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk bergabung dalam sekolah kader pengawas partisipatif. Dan Abah menggambarkan di era corona ini ternyata masih ada kesempatan untuk mencari ilmu. Anda ibarat sekumpulan lebah. Dalam situasi apapun, dalam situasi yang seburuk apapun, tetap bunga yang dicari. Itu saja dari Abah. Selamat belajar, serius, dan pada akhirnya demokrasi Indonesia ke depan ada di tangan Anda semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wasikin Marzuki. Selanjutnya, sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, beliau juga sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia. Kepada Bapak Abdullah, kami persilahkan. Mutasi sudah. Bapak, maaf. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Bawaslu RI, pimpinan kami Bapak Korbit Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Afifuddin. Salam hormat, terima kasih Pak Korbit sudah bersedia nanti untuk membuka acara. Pada pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang saya hormati, Bapak Haji Wasikin Marzuki, Pak Sutarno, Pak Yusuf, Pak Zaki Hilmi, Pak Yulianto, dan khusus yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Korbit
Humas Hubal Bawaslu Jabar, Ibu Loli Suhenti, dan seluruh jajaran ketua, anggota, pun di jajaran Korsek Bawaslu Kabupaten Kota di 27 Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Dan tak lupa yang saya banggakan seluruh kader pengawas partisipatif, ya, kader SKPP yang dinyatakan lulus oleh Bawaslu RI untuk mengikuti program SKPP daring di Bawaslu RI. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah sukses untuk setidaknya dalam mengawal proses dari mulai pendaftaran sampai persiapan untuk pembelajaran di SKPP. Seperti dijelaskan tadi oleh Bu Kordit, ya, Bu Kepsek, peserta kita dari Jawa Barat, mungkin bagi peserta, seluruh peserta agar diketahui, peserta dari Jawa Barat merupakan peserta yang terbanyak dari 34 provinsi yang mengikuti, atau dari seluruh Bawaslu provinsi yang mengikuti program SKPP daring yang dilakukan oleh Bawaslu RI. 4.271. Nah, ini satu prestasi yang kami juga sangat apresiasi, antusiasme para peserta untuk mengikuti. Ada 4.271. Ini menunjukkan bahwa semangat kader pengawasan partisipatif di Jawa Barat, tingkat partisipasinya cukup baik. Nah, ada dua hal yang sebenarnya untuk kita sampaikan, bahwa sekolah kader pengawasan partisipatif dilakukan sebagai upaya perluasan aktor pengawasan pemilu. Dan yang kedua juga, kenapa desain SKPP daring dilakukan? Ini merupakan bagian dari inovasi Bawaslu RI dalam melakukan metode pengkaderan, yaitu dengan perkembangan teknologi. Nah, sehingga desain SKPP daring dilakukan oleh Bawaslu RI yang dibuat, dan kami di Bawaslu Provinsi mensukseskan untuk program ini. 3 hal yang kami harapkan kepada peserta nanti untuk satu, dapat mengikuti seluruh program yang akan dilakukan. Nah, sehingga 3 hal yang kita harapkan juga dari peserta SKPP nanti. Satu, kader SKPP paham dengan isu kepemiluan dan isu pengawasan. Lalu juga kader SKPP dapat menjadi trigger di masyarakat sebagai kader pengawasan partisipatif. Lalu yang terakhir tentu dapat mengawal jalannya baik pilkada, pemilu, untuk pemilu yang demokratis. Nah, ini adalah bagian dari cara kita ekspansi dalam membangun gerakan pengawasan partisipatif yang sejatinya gerakan pengawasan partisipatif ini merupakan gerakan publik dalam mengawal pemilu. Karena kita tahu, seperti yang disampaikan pimpinan tadi, masih banyak dalam proses membangun keterpilihan, dalam proses pemilu, hal-hal yang mencidrai integritas prosedural pemilu. Banyak peserta pemilu membangun keterpilihan dengan cara transaksional. Banyak juga peserta pemilu membangun keterpilihan dengan menjatuhkan lawan politik, dengan menggunakan isu-isu hoax, isu sara, dan lain-lain. Dan banyak juga peserta pemilu yang mungkin membangun keterpilihan dengan konteks melanggar hukum dan aturan pemilu. Nah, kita tidak ingin integritas pemilu rusak oleh praktek-praktek tersebut. Oleh karena itu, kader pengawasan partisipatif, saya kira turut andil mengambil peran ke depan, satu dengan memahami konteks aturan yang ada dalam pemilu, kedua dapat menggerakkan level partisipasi publik bukan hanya menggunakan hak konstitusional, menggunakan hak pilihnya, tapi lebih jauh dari itu adalah menjadi bagian yang aktif dalam mengawal proses. Hasil akhirnya adalah bagaimana pemilu maupun pilkada kita ke depan terkawal untuk pemilu dan hasil yang pemilu yang demokratis yang kita inginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat kader pengawas partisipatif. Sedikit pantun bagi yang lulus.
Jawa Barat, jangan lupa beli tape. Tape dibeli di rumah penghulu. Selamat bagi kader SKPP, mari kita jaga semangat untuk pemilu yang demokratis. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon izin nanti Pak Kordip, Pak Habib, untuk dengan hormat membuka sekolah kader pengawas partisipatif daring Bawaslu RI. Ini mungkin yang pertama Pak Kordip ya. Kami terhormat Bawaslu Jawa Barat menjadi daerah pertama untuk pembukaan SKPP daring. Dan terima kasih Jawa Barat dipilih oleh Pak Kordip dan pimpinan Bawaslu RI. Tentu kami siap di jajaran provinsi dan jajaran Bawaslu Kabupaten Kota untuk mensukseskan program ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdullah. Selanjutnya mari kita simak sambutan pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Beliau juga sebagai koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Republik Indonesia. Kepada Bapak Muhammad Afiquddin, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota Bawaslu Jawa Barat, para Ketua atau anggota Bawaslu Kabupaten Kota, dan yang sama-sama kita banggakan, kita cintai, peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif SKPP Daring di Provinsi Jawa Barat yang tembus 4.000. Sebenarnya saya ingin memperlakukan sama ke semua provinsi, hadir dengan video, tapi karena Jawa Barat ini paling banyak pesertanya, maka ini bagian dari apresiasi kita atas animo dan kemeriahan yang ada di Jawa Barat sebagai daerah dengan peserta SKPP daring terbesar se-Indonesia. Kita senang karena ini menunjukkan gairah yang luar biasa atas semangat belajar dan juga semangat pengawasan partisipatif. Pak Ketua, Pak Abdullah, dan para anggota Bawaslu Jawa Barat, momentum ini bukanlah sebuah hal yang kebetulan. Jadi kita sengaja melakukan pembukaan SKPP daring bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional sebagai bagian penanda bahwa cara belajar, cara mendapatkan informasi sudah tidak lagi harus berada di kelas-kelas. Ilmu pengetahuan bisa didapatkan dari mana saja. Penggunaan teknologi informasi, daring atau online menjadi salah satu pilihan yang sekarang menemukan momentumnya karena situasinya kita sedang didera oleh wabah COVID-19 atau Corona, sehingga harapan kita ini tidak sekedar soal bagaimana pengawas partisipatif semakin banyak di Jawa Barat dan juga di Indonesia, tetapi juga bagaimana cara kita bekerja, cara kita belajar itu juga melakukan transformasi atau revolusi cara belajar yang hari ini kita mulai lakukan di seluruh Indonesia dengan peserta lebih dari 20.000. Harapan saya ini menjadi awal yang baik buat kita semua dan nantinya sahabat Bawaslu sekalian, peserta SKPP daring se-Jawa Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan masyarakat sipil, kekuatan kelompok-kelompok yang menjadi pemerhati, pemantau, bahkan menjadi penyelenggara pemilu pada akhirnya, menjadi pengamat dan seterusnya. Ilmu pengetahuan atau pengetahuan tentang kepengawasan yang dalam konteks ini Bawaslu punya tugas atau kewenangan mengawasi diimplementasikan dalam bentuk pencegahan dan penindakan. Salah satu yang dilakukan untuk melakukan pencegahan yang maksimal adalah mentransformasi, membumikan nilai-nilai pengawasan. Apa yang diawasi, bagaimana cara mengawasi,
Kalau kemudian harus ditindak, bagaimana cara menindak, itu yang ingin kita sampaikan ke sahabat Bawaslu sekalian. Sekali lagi, atas nama Bawaslu Republik Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ada Pak Ketua Pak Abdullah Dahlan, Ibu Kepala Sekolah Bu Loli, ada Pak Kiai Zaki, ada Pak Tarno, ada Abah Wasikin, ada Kang Yusuf, dan ada Kang Yulianto, yang semua wajahnya saya lihat ganteng-ganteng di layar ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, dan kita ucapkan selamat kepada sahabat Bawaslu sekalian, teman-teman sekalian peserta SKPP daring se-Jawa Barat yang menjadi rekor terbanyak dari peserta SKPP daring se-Indonesia. Sekali lagi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita memulai niat baik kita untuk belajar bersama di SKPP daring, dan atas segala partisipasi kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya nanti, dan kami berharap silaturahim tetap terjaga. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Insya Allah puasa kita semakin berkah dengan belajar bersama di SKPP daring. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung izin. Terima kasih Bapak Muhammad Arifudin telah memberikan sambutan dan membuka acara secara resmi. Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Isma Sultan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, sahabat Bawaslu yang kami banggakan, sejenak mari menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dan keberkahan atas kegiatan ini. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Kami berkumpul pagi ini di sini melalui media daring yang membawa keberkahan. Karena atas izin-Mu dapat menyatukan kami semua di berbagai tempat di Jawa Barat untuk melakukan pembukaan pembelajaran sekolah kadar pengawasan partisipatif. Ya Allah, ya Syahid, ya Raqib, Tuhan yang Maha menyaksikan dan Maha mengawasi. Bimbinglah kami untuk selalu penuh semangat dalam melakukan kerja terbaik kami, memperkuat pengawasan partisipatif di tengah bencana wabah COVID-19 yang membatasi ruang gerak kami melakukan aktivitas pengawasan secara tatap muka. Sehatkanlah jiwa raga kami, agar dapat menjalankan dan mengikuti seluruh proses sekolah kader pengawasan partisipatif secara daring. Ya Allah, ya Sami, ya Basir, Tuhan yang Maha mendengar dan Maha melihat, hindarkan kami semua dari hambatan, baik itu kemalasan, kesulitan akses internet, serta gangguan jaringan, karena dapat mengurangi kualitas pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif daring yang kami harapkan. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah pemahaman dari setiap pembelajaran yang diberikan. Kuatkanlah kami agar dapat mengamalkannya pula secara konsisten. Ya Allah, ya Hakam, ya Azzu, ya Qawiyyu, ya Matin. Tuhan yang Maha Kuat,
maha kokoh dan maha menegakkan keadilan. Kuatkan dan kokohkanlah kebersamaan kami dalam mengemban amanah-Mu, melaksanakan sekolah kader pengawasan partisipatif daring tuntas sampai akhir, demi masa depan demokrasi bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, sahabat Bawaslu yang berbahagia, demikian acara pembukaan pembelajaran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dan kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu sahabat Bawaslu untuk jangan lupa follow semua akun media sosial Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Berikut akun Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Baik, terima kasih atas perkenan Bapak Ibu sahabat Bawaslu. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SKPP Daring merupakan inovasi Bawaslu dalam menjawab kemajuan teknologi dan informasi. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawasan serta partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring, sekaligus meneguhkan komitmen Bawaslu untuk terus bekerja memperkuat pengawasan partisipatif di tengah maraknya wabah COVID-19. Dalam melakukan rekrutmen, Jawa Barat merupakan provinsi dengan peserta terbanyak pendaftar di Indonesia dan yang lolos sebanyak 93%, yakni 4.271. Saat ini, Bawaslu Jabar memiliki 1.787 kader yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Barat. Hadirnya peserta SKPP Daring menjadi kekuatan baru bagi Bawaslu dalam melakukan peran-peran pengawasan partisipatif. Bagi peserta yang dinyatakan lolos, akan dipersilahkan mengikuti pembukaan pembelajaran online pada 2 Mei 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat via streaming YouTube. Pemilihan tanggal 2 ini berkaitan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional, sehingga para peserta bisa merefleksikan makna Ingarso Sung Tulodo, Ing Mabio Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Selamat mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif. Masa depan demokrasi ada di tangan kita semua.